Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Muharram. Yang benarnya adalah bulan Al-Muharram. Karena Muharram dengan Al-Muharram itu artinya berbeda. Yang mudah-mudahan di tahun baru Islam ini, apapun bentuk kekhilafan kita, dosa kita, maksiat kita setahun yang lalu, semoga Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa kita tersebut. Amin. Dan apapun bentuk amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan siang dan malam, adalah salat Al-Quran setahun yang lalu, semoga Allah juga berkenan menerima dan membayarnya dengan pahala-pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, meskipun ibu-ibu tidak pernah hadir dalam majlis-majlis Nabi, tapi mudah-mudahan kelak di akhirat Nabi yang duluan nanti menyapa nama-nama ibu. Amin. Mau disapa oleh Nabi namanya? Sangat mau. Caranya adalah ayo siang ini kita sambungkan diri kita dengan Rasulullah dengan kalimat selamat dan salam. Sama-sama dilafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau di akhirat kita orang-orang yang duluan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kajian kita yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan pertama atau kita akan lanjutkan berurutan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang pembukaan baru, itu contoh kekeliruan kita dalam melakukan ibadah sholat. Rata-rata yang hadir itu kena semua, nggak apa-apa. Yang penting di tahun baru Islam ini ada ibu berniat untuk merenovasi ibadah yang Allah perintahkan. Ada niat di hati ibu ingin memperbaiki kekurangan-kekurangan ibadah yang kita kerjakan yang sudah bertahun-tahun. Nah, insyaallah kedepannya kami akan bimbing ibu bagaimana supaya ibadah kita itu sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang paling mendasar yang terkait tentang ibadah sholat ini. Kalau tidak ada ibadah ini, ibadah sholat kita ditolak. Apa contohnya itu? Kalau tidak kita lakukan duluan ibadah ini, maka sholat kita ditolak oleh Allah. Apa namanya? Nah, kita coba dulu menurunkan ayat-ayat perintah tentang berwudu. Karena itu dalam kaitannya, saya yakin ibu sini sudah pintar berwudu, tapi udahlah sama dengan yang dituntutkan oleh Nabi. Nah, itu jadi persoalannya. Bertahun-tahun ibu berwudu untuk melakukan ibadah sholat. Sadar ibu, ternyata ketika kita melakukan, ibu melakukan selama ini, itu jauh dari senang-senang Nabi. Kalau saya tanya ibu, kapan sih terakhirnya belajar wudu? Rata-rata waktu kecil dulu. Nah, sampai sekarang itu aja yang dilakukan. Betul atau tidak? Kan, itu kan? Mana yang diajarkan guru kita waktu TK,
atau waktu SD dulu, atau waktu MDA dulu. Nah, itulah yang diamalkan sampai sekarang. Padahal ibadah wudhu itu luar biasa. Ya, kalau benar wudhu orang tersebut itu tidak mampu dilakukan dosa. Kalau benar itu wudhu orang itu, Allah Akbar, itu pasti ibadah yang terjaga. Ada sebuah kisah, ada kasih sebuah cerita ini. Ternyata dahsyatnya wudhu ini itu mampu menghilangkan perbuatan dosa. Jadi cerita ini viral di Indonesia. Kisahnya begini: ada seorang pejabat terkenal di dalam dunia pemerintahan provinsi lalu. Di tengah masyarakat, orang yang baik, orang yang sosial. Dalam segi ibadah, itu orang yang luar biasa taatnya kepada Allah. Bahkan di kantornya itu, dia sudah mendapatkan jabatan. Singkatnya, karena itu dalam rumah tangga dia istilahnya memang baik, tidak ada masalah selama ini. Dan istrinya itu memang percaya kepada suaminya. Ibu-ibu sini percaya tak sama suaminya? Orang lainnya percaya juga? Percaya. Nah, biasanya kalau level-level pejabat itu kan sering tuh acara di hotel ini, acara sebentar di luar kota, nanti acara SPPD di Jakarta, dan ke sana. Kan biasa kan level pejabat begitu kan. Jadi suatu hari dia bilang sama istrinya, "Ma, Papa ada tugas keluar kota. Kemungkinan Papa baru balik 4 hari 5 hari." Istrinya itu memang polos, yakin, oh ya Ma, nggak apa-apa, karena memang selama ini suaminya itu mampu itu. Ada ngisi acara nanti di hotel sana, ada ngisi nanti di daerah sana, biasa. Nah, rupanya suaminya ini janjian dengan selingkuhnya. Yang selingkuhannya itu orang satu kantor dengan dia. Jadi berangkatlah mereka, ibaratnya ketemulah di sebuah hotel. Udah di booking hotel itu dengan selingkuhannya ini. Sampai di hotel, sang istri ini, suaminya ini udah masuk nih, dan satu kamar berdua, dan sekamar. Jadi oleh sang cowok ini yang pejabat ini disuruhnya cewek itu dulu, selingkuhan itu, udah kamu mandi dulu. Mandilah ceweknya dulu di kamar hotel dulu, satu kamar. Setelah ceweknya mandi, dan dia cantik-cantik lah dia. Kalau pas itu giliran yang cowok ini pulang untuk mandi. Nah, selesainya ini mandi sang cowok, rupanya kebiasaan dia hari-hari di rumah dia selama ini mau tidur, itu dia tidak pernah lepas wudhu. Jadi habis dia mandi itu, tiba-tiba dia ibaratnya langsung dia berwudhu. Di saat itulah ketika air wudhu itu menyapa di wajahnya ini, di situ hatinya itu macam wajahnya kena tampar dengan wudhunya. Hati berkata, itulah percontohan pertolongan Allah. Hah? Ngapain kau wudhu? Nah, bahasa kita itu adalah bahasa hati itu. Sementara engkau akan selingkuh nih, akan melakukan zina nih. Itu bahasa takwa itu muncul, hidayah itu muncul. Sadar dia, oh iya juga ya. Apa gunanya aku wudhu kalau aku nanti berzina habis ini? Yang bukan halal bagiku, selingkuhanku. Asbab itulah akhirnya terbukalah dia pikirannya tadi. Nah, habis itu
selesai berwuduk itu, dia pakai pakaiannya cepat-cepat, ibarat dia ganti, dia tinggal selingkuhan dulu. Itu salah satu bentuk pertolongan Allah kalau ibadah wuduk kita itu benar. Maka ibadah wuduk ini jangan asal-asalan. Mohon maaf. Kalau kita perhatikan orang wuduk di tempat-tempat wuduk ini, ya itu banyak yang asal-asalan. Mana contohnya? Nih, dicontohkan. Pernah nggak ibu melihat orang wuduk ini? Pernah? Apakah seperti itu yang ditunjukkan Nabi? Itu yang bid'ah itu, wuduk asal-asalan. Itu paling berbahaya itu. Ya, paling berbahaya wuduk yang seperti itu. Karena ibu harus paham, ibadah wuduk itu Allah ceritakan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Tolonglah kalau engkau hendak sholat, sempurnakan wudukmu, kata Allah. Itu redaksinya dari Allah itu. Berarti kalau kita balikkan ayat ini, kita balikkan yang Allah minta sempurna berwuduk itu. Kalau kita balikkan ayat ini, banyak orang-orang yang wuduk tidak sempurna. Banyak itu. Maka di masa Nabi saja, di masa Nabi, gara-gara wuduknya nggak benar, sampai 3 kali sholatnya diulang. Bayangkan itu di masa Nabi. Apalagi di masa kita sekarang ini. Mohon maaf. Ibu mungkin dah nikah sama Aju, sama suami ibu, udah puluhan tahun atau tidak? Udah puluhan tahun. Mungkin di sini ada yang 30 tahun dia bersama suaminya. Ya, dia menjalankan pacaran rumah tangga udah ada 40 tahun, udah ada 50 tahun. Pertanyaannya, pernah tak Aju untuk mengajarkan wudhu yang benar kepada ibu sebagai seorang istri? Enggak. Coba jujur, pernah tak? Ya. Kan gitu. Jangan-jangan ibu pula yang mengajar, yang mengajarkan Aju. Nah, disitulah ibu ada satu keberuntungan ketika ibu hadir dalam majelis-majelis ilmu, ya seperti hari ini. Coba kita perhatikan seperti apa sih keinginan Allah dalam kita melakukan ibadah wudhu. Sebab ibadah wudhu ini adalah itu langsung dari Allah perintahnya. Kita perhatikan. Yang wajib dibasuh dalam anggota wudhu kita itu ada berapa? Ayo, yang wajib dibasuh dalam anggota wudhu kita apa saja? Berapa? 4. Di sini? 2. Sini? Berapa? Nah itu aja ibu udah berbeda pendapat kan? Nah, padahal kan ibaratnya udah jelas-jelas tuh. Nah anggota tubuh ini yang wajib itu dibasuh cuma 4. 1 wajah, 2 tangan, 3 kepala, ya kan? 4 kaki. Yang selainnya itu sunnah. Tapi meskipun sunnah, kita harus memperhatikan bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi ketika berwudu. Coba nanti kita adu ya, seperti apa yang saya turunkan sore ini. Coba ibu cocokkan dengan yang ibu lakukan selama ini. Cocok atau tidak?
pas atau tidak. Kan gitu. Nah, baik. Kita simulasikan saja biar lebih cepat ibu mengertinya. Ya. Kalau ibu pengen buka surah Al-Maidah ya ayat 6 silakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Basuh Wajah. Nah, wajah. Dan tangan. Wajah dulu. Nah, bagaimana cara membasuh wajah? Nah, ini harus dipahami dulu. Ya, secara detail saya tunjukkan. Wajah yang harus ibu pahami ada ukurannya. Ya, mana ukurannya itu? Kalau untuk atas ini adalah batas tumbuh terakhirnya rambut ini. Meskipun kepala Ajo itu botak, hah? Atau udah atau mas, ya kan? Nah, itu tuh batasnya, untuk atas. Ya, untuk batas bawah nih. Nih. Tikar nih. Oke. Untuk batas samping kiri kanan nih, anak telinga. Ini batasnya. Anak telinga nih. Nah, untuk kiri nih. Itu atasnya. Kalau ibu kuduknya macam ini, itu kacau tuh. Benar. Itu fatal tuh. Kalau ibu kuduknya seperti itu. Maka dia harus tercover ketika kita membasuh wajah. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara. Ya, basuh wajah. Nah, masuk kita dulu. Nih, saya urutkan dulu. Biasanya yang disunahkan sebelum kita berduduk itu adalah pertama, jangan lupa baca basmalah. Yang kedua, diperintahkan adalah untuk mencuci kedua belah tangan terlebih dahulu. Meskipun tangan ibu bersih, tapi disunahkan untuk mencuci kedua tangan. Bagaimana tangan itu yang mendapatkan pahala? Nih, ketika air mengucur, maka silangkanlah jari itu. Inilah yang disunahkan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang WHO, orang-orang dokter, ada enggak anak ibu, keluarga ibu, suami ibu yang kerja di rumah sakit? Itu biasanya cara cuci tangan mereka itu ada beberapa langkah itu. Dan orang-orang kafir itu mengklaim cara cuci tangan kami inilah yang benar. Padahal mereka itu mencontoh Islam. Jujur kita katakan, cara cuci tangan orang-orang dokter itu, ya itu mengambil dari ilmu Islam. Nah, perhatikan, nih dulu. Selesai. Itu cara mencuci tangan. Yang kedua, kita hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Masukkan air dalam hidung. Nabi mengajarkan, nah perhatikan tuh, kumur-kumur dan istinsyak itu diajarkan oleh Nabi, airnya satu paket. Air yang di mulut dengan hidung satu paket. Bagaimana caranya? Nih, tampung air. Air yang ditampung ini terlebih dahulu masukkan dia ke mulut dulu. Nah, sisanya nanti itu dihirup oleh hidung. Yang berhak menyentuh hidung ini. Nih. Ini yang disunahkan. Bukan macam ini. Ya. Nah, yang berhak menyentuh hidung itu ini dia.
Ya, yang berhak, yang diajarkan Nabi. Dah? Nah, kan tadi air di kubur-kubur itu keluarkan. Saya ulangi. Tampung air ditampung terlebih dahulu masukkan ke mulut. Sisanya masukkan ke maka lepaskanlah. Kebiasaan ibu melepaskan dari mulut atau hidung dulu, misalkan. Kalau ibu bisa lepaskan dari mulut, bisa. Nanti inguskan yang di hidung. Itu urutan. Selama ini gimana? Salah. Salah. Terpisah kan? Nah, ada lagi yang disunahkan. Nabi mengajarkan, misalkan ibu mau sholat zuhur nih, ibu beruduknya di masjid. Sebelum sholat zuhur, ibu udah makan duluan. Ibu kan tak ada mau gosok gigi kan? Biasanya jarang kan? Nah, kalau kebiasaan Nabi kan dia pakai siwak, ya kan? Nah, kalau kita nggak ada bawa siwak, nggak ada gosok gigi, maka ketika ibu berkumur-kumur itu ada lagi sunnahnya. Apa itu? Jari tangan yang berhak menyela-nyela gigi kita itu hanya jari tengah. Hanya jari ini yang disunahkan. Kenapa? Karena ini jangkauannya lebih panjang. Cepat dia. Biasa. Itu tuh yang berhak. Masalah. Bu, misalkan sebelum sholat zuhur itu makan gulai jengkol, misalkan, ya kan? Nah, kan tuh, ini yang berhak menyela gigi. Selama ini yang mana? Nah. Nanti telunjuk ada lagi fungsinya. Nanti saya tunjukkan. Apa guna telunjuk itu? Ada nanti. Ya, urutan. Nah, habis kita berkumur-kumur dan istinsya, mau sekali boleh, mau 2 kali boleh, ya kan? Mau 3 kali boleh. Intinya kalau udah ibu merasa puas dengan bacaan basuhan sekali, ya udah cukup sekali aja. Nah, lanjut. Baru kita membasuh wajah. Tadi batasnya udah tahu? Udah, oke. Wajah sunnahnya begini. Ibu di rumah biasanya berwudu pakai air keran. Iya. Ya, karena nanti beda dia. Berwudu menggunakan timba gayung dengan keran itu beda. Ya, kalau ibu lazimnya pakai keran, nih contohnya. Tampung air yang ditampung ini itu disunnahkan ditumpahkan di kening. Di sini dulu. Nih, tumpahkan dia di kening. Lepas itu ketika udah ditumpahkan di kening begini, tarik dia samping kiri kanan. Dan posisikan jari jempol kita berada di belakang daun telinga. Nah, yang pusat. Nih jempol. Jempol berada di belakang daun telinga. Oke? Lepas sudah begini, majukan dia ke depan. Nah, begini. Nah, di sini muncul sunnah lagi. Apa yang dikatakan Nabi? Kalau kalian pengen mata kalian sehat sampai mati, maka biasakanlah usap kedua belah mata di saat berwudu.
Maka mata ketika kita beruduk itu boleh ditutup atau pilihan kedua boleh terbuka. Yang berhak menyela-nyela mata itu hanya jari telunjuk saja. Ingat ya? Yang berhak menyela, perhatikan nih, contohkan. Kan gini tadi, tarik. Begini kan? Majukan begini. Goyanglah mata begini dalam hitungan ganjil. Paham? Itu sehat mata ibu. Oh, jempol enggak, jempol tetap di belakang. Di belakang, jangan dimasukkan dia ke sini. Ya. Itu nanti. Untuk dimasukkan itu nanti ketika basuh kepala. Ini wajah baru. Oke. Nah, seperti lagi. Tampung air ditampung ini tumpahkan di kening. Ingat ya, sunnahnya di ke dan posisikan jari jempol berada di belakang telinga. Apa? Majukan ke depan begini. Usap mata ibu biar nggak sakit-sakit. Boleh hitungan ganjil, 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Pilih satu aja. Bisa kan? Pilih salah satunya. Usap mata. 1, 2, 3. Tarik dia ke hidung, tarik dia ke bibir, tarik dia ke dagu. Selesai. Kalau suami ibu jenggotnya panjang macam Osama bin Laden atau macam Presiden Iran, kok panjang jenggotnya itu, iya kan? Nah, maka bolehlah dia sela-sela begitu. Kalau dia pencong jenggot. Tapi kalau suami ibu jenggotnya minimalis macam saya, minimalis tuh, ya kan, tak lebat, tak banyak, nah, maka cukup ini saja. Dah, gitu aja. Nah, ingat, yang harus ibu pegang, kata kuncinya wudhu itu sempurna. Pegang baik-baik. Ya, mananya apa? Kalau basuhan pertama udah sempurna, udah usah lanjutkan 2 dan 3. Tapi kalau ibu merasa ragu, basuhan pertama kurang kayaknya nih, maka boleh ditambah basuhan kedua. Nah, basuhan kedua ibu tak merasa pas, cukup, udah berhentikan. Itu caranya berwudu. Ustaz, bagaimana kalau pakai gayung? Nanti. Penasaran. Selesaikan itu. Ya kan? Nah, itu caranya. Coba kita praktekkan dulu. Basuh wajahnya dulu ya. Oke, nampung air semuanya, Tampung air, banyak-banyak aja. Air yang tampung itu tumpahkan di kening. Udah tumpahkan di kening, tarik ke kiri kanan. Posisikan jempol ibu di belakang daun telinga. Oke, majukan ke depan. Usap mata ibu, boleh 1, boleh 3, boleh 5. Tarik ke hidung, tarik ke bibir, tarik ke dagu. Selesai. Itu beda juga rasanya. 3 kali, Ustaz. Sekali aja 3 kali. Ingat, kata kuncinya wudhu itu sempurna. Itu kata kuncinya. Kalau udah sempurna basuhan pertama, nggak usah lanjutkan 2 dan 3. Tapi kalau ragu kita, kayaknya kurang lagi nih, boleh tambah basuhan kedua. Kalau udah sempurna basuhan kedua, cukupkan. Boleh batas terakhirnya membasuh itu cuma sampai di 3. Kalau ibu lakukan ke-4 kalinya, hukumnya makruh. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Udah? Itu wajah. Ya, itu tercover semuanya itu, Bu. Dibandingkan ibu hanya wudhu gini,
Itu berbahaya. Takut nanti ada yang wajib, kan wajib nih. Ternyata tidak tersentuh dia. Sholat ibu, batal sholat ibu. Nah, yang kedua yang wajib dibasuh, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yaitu tangan. Ya. Tangan itu, nah kalau wudhu dia khusus dia, Allah langsung kasih batas. Padahal yang dikatakan tangan itu dari sini ke sini loh. Itu dikatakan tangan itu. Tapi kalau untuk ibadah wudhu, marafiq, sampai siku aja. Nih marafiq, siku. Bagaimana caranya? Yang diajarkan oleh Rasulullah, ingat ibu, tangani teratur. Jangan ibu asal-asalan aja. Ada orang wudhu macam itu? Ada? Ada. Mana orangnya? Nampak. Ada di tangannya bu. Tangan itu kalau ibu pakai keran mengucur air, maka yang basuhnya bagian punggung. Tapi tetap menggunakan penyelah jari begini. Nah, kalau ibu tegakkan keran begini, ibu tegakkan begini, misalkan ini air mengucur di atas, ini dulu diusap. Bagian punggung. Ya. Nah, setelah bagian punggung, tarik dia sampai ke situ. Ingat, perbatasan Riau Sumbar ini. Hati-hati. Ya, ibu jangan asal-asalan di perbatasan ini. Kalau ibu tak sampai di perbatasan Sumbar, bahaya udah ibu. Segini aja ibu basuh misalkan, itu berbahaya. Maka sempurnakan ini. Rasakan kalau dapat lebih sedikit ini ya kan? Baru balikkan begini. Bisa? Saya ulangi. Punggungnya dulu dibasuh. Punggungnya basuh dulu ya. Sampai Riau Sumbar. Baru balikkan dia begini. Tuh. Ya, itu caranya. Nah, begitu juga yang kiri. Itu tercover semuanya. Ya, jangan pula ibu balikkan begini. Sementara perintahnya wa aydiyakum ilal marafiq, dari ujung jari ke sini. Jangan ibu balikkan. Ya, itu hati-hati untuk tangan. Nah, untuk selanjutnya wamsahu biru'usikum, kepala. Nih, kepala nih. Bagaimana kepala? Diajarkanlah Nabi tampung air. Air yang ditampung nih sunnahnya buang. Ya, udah dibuang, baru usapkan. Nah, usapkan di sini dulu. Sampai kemana? Ada beberapa. Kalau imam-imam mazhab itu dia berbeda pendapat. Nah, ada yang langsung dari sini full dia sampai ke belakangnya, balik lagi nanti ke depannya, ya kan? Nah, ada yang gitu. Ada juga yang buat, itu baru di sini dia tampung, tumpahkan. Ada yang begini. Yang langsung begitu dia. Nah, kalau dalam ada juga yang separuh tampung tangan air, tumpahkan, separuh begini, separuh kepala aja, ya kan? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i itu seminim-minimnya berapa? Berapa helai? 3 helai. Ibaratnya tuh dalam mazhab Imam Syafi'i tumpahkan. Hari kalau kami ibu-ibu. Sudah selesai.
Itu pala itu. Tapi ibu-ibu, hari ini orang canggih-canggih wuduknya. Dan itu terbukti. Ibu-ibu milenial sekarang, karena malas dia buka jilbab, ambilnya air, buku-bukunya jilbab begini. Kira-kira wuduknya sah atau tidak? Kenapa nggak sah? Rambut air. Tapi kalau tempat terbuka boleh seperti itu Ustaz. Kalau kita membuka akan menampakkan aurat. Nah, terus Jadi dibasahkan jilbabnya. Sampai rambutnya basah. awas, hati-hati ya. Saya tunjukkan lagi persoalan, ya kan? Ada lagi ibu-ibu, rambutnya panjang, beruduk tempat umum, ya kan? Pas waktu basah kepala, membagi kepala, tuh dikeluarkannya rambut di belakang. Ayo, sah atau tidak? Itu bukan kepala sih Ustaz. Hah? Itu bukan kepala namanya. Maka ibu berwuduk tadi menggunakan jilbab itu tuh wuduk tetap batal. Wuduk artinya tidak sah. Tidak boleh bu berwuduk. Ya kalau ibu menempel-nempelkan begini ya di jilbab bu, wuduknya tidak sah. Tidak boleh. Tapi kalau ditarik masukkan ke Ya nggak apa-apa, buka aja sedikit. Makanya nggak usah minum 3. Mulai. Ya sesusah apa sih? Iya, betul. Ya kan? Uduk cuma kan tidak ada pakai baut kan? Membuka anak jilbab ibu itu kan tak repot-repot kan? Basah pun nanti ketika di meja pakai AC kering juga itu. Iya. Ya kan? Yang penting jangan ibu tiru dia, itu batal uduk itu. Batal uduk. Hati-hati ketika membasuh kepala. Nah, kaki. Hati-hati ibu. Kaki itu terdiri dari 3 bagian. Kaki itu. Ya, mana bagian pertama? Ini mohon maaf. Kaki ada 3 bagian. Ya. Mana bagian pertama? Nih. Sela-sela jari. Bagian pertama nih. Mana bagian kedua nih? Bagian dalam. Sampai ke belakang. Mana bagian ketiga nih? Dan itu diatur oleh Nabi. Ingat ibu, ketika ibu membasuh kaki, yang berhak menyela-nyela jari-jari kaki itu hanya kelingking. Ingat ya, yang berhak menyela-nyela jari ibu itu hanya kelingking. Tidak boleh bu rapel begini. Kalau gaji rapel tawa aduh. Ya, tapi kalau gini tidak boleh. Ada yang buat macam ini? Iya. Nah. Itu bid'ah. Kalau nggak disela-sela, Hah? Enggak basah, enggak. Lebih bid'ah lagi. Nanti saya jawab. Kalau tidak disela apa akibatnya? Nanti akan saya tunjukkan akibatnya. Nih, ingat ya, yang disunahkan menyela-nyela jari itu hanya keling. Dari mana dulu? Dari jempol dulu. Teratur. Dah? Selesai dia. Nah, bagian kedua, barulah kita menggunakan ini. Tapi jangan pula pakai kenyangkul gini, tidak selesai nanti ibu. Ya. Nah, kalau pengurus masjid paham tentang cara berwudu, maka mereka akan buatkan tempat bersandarnya kaki. Pernah tempat masjid dipakai itu? Ya. Masjid kita ada? Enggak. Tuh, tolong ingatkan. Di bawah hanya di batu-batu apa Ya. ya? Itu main tuh itu gunanya tuh. Ya.
Itu kan lewat. Tempat kaki ya, itu gunanya itu. Di dinding. Ya, Dinding, bahkan dinding. ada pengurus itu yang membuat Oh, tempat duduk. dibuka umat air. Kan lebih duduk gini, ya kan? Letak kaki begini. Itu kan lebih ibaratnya memberikan kenyamanan. Iya, lebih ibu-ibu istilahnya, apalagi berbadan agak gemuk-gemuk, misalkan, lebih gampang dia. Itu tujuannya. Jadi wudhu itu bukan untuk gaya-gaya, memang untuk menolong. Nah kan? Nah itu bagian kedua. Nah, nanti memang harus bersuni. Kalau ibu, kalau ada tempat sandaran kaki itu bagus sekali, ya kan? Air mengucur tuh bolehlah ibu usap nih, usap ke kiri boleh. Nah, usap nih sampai ke sini. Nih, ya kan? Nah bagian ketiga baru ini. Nah ini apa pak ini? Oke, yang kiri juga begitu. Kaki kiri tangannya itu. Hah? Kiri boleh. Ibu kalau bisa menggunakan yang ini aja lah. Nah, ya kan? Nah ibu nanti bantu bulan yang tangan kanan ini. Nah, nah. Itu 3 bagian. Ibu, yang harus ibu pahami lagi apa? Berwudhu itu kan ibadah. Ibadah itu kan mendatangkan pahala. Biasanya kalau dia mendatangkan pahala, itu ada yang mengganggu kita itu. Siapa yang mengganggu kita? Syaitan. Ada setan khusus kata Umar bin Khattab yang mengganggu kita saat wudhu. Namanya adalah walhan. Syaitan yang mengganggu ketika kita wudhu itu walhan. Walhan ini macam mana wudhu kita itu hancur. Macam mana ketika kita wudhu itu cepat-cepat. Macam mana ketika kita wudhu itu asal-asalan. Itu walhan itu. Pernah enggak ibu berwudhu tiba-tiba ragu? Tadi dah sekali 2 kali basuh tadi ya. Pernah enggak ragu? Itu walhan itu. Bahkan ketika kita berwudhu, walhan itu disuruhnya cepat-cepat. Akhirnya kalau cepat-cepat Tidak sempurna. nah, dan biasanya coba ibu perhatikan, kalau ada orang yang wudhunya cepat-cepat, itu biasanya sholatnya juga cepat-cepat. Itu aja yang menilai. Sampai mati. Ada hal-hal yang khusus ya berwudhu itu. Ini kita berbicara tentang wudhu normal dulu, ya kan? Nanti kita akan masuk di situ tuh. Bagaimana cara berwudhunya orang-orang yang dapat penyakit? Bagaimana orang-orang yang dia itu berwudhu tapi dalam keadaan pakai perban, ya kan? Itu biasa itu. Atau bagaimana orang-orang yang wudhu terluka parah di tangannya? Itu ada caranya. Atau bagaimana cara berwudhu ketika safar, ketika ibu melakukan ibadah haji umroh, misalkan nih air hanya sekian, apa aja yang harus dilakukan. Nanti kita sampai di situ tuh. Akan kita ajarkan itu. Ya, nanti paham ini dulu. Artinya ketika ibu udah paham dasarnya, nanti tinggal mengembangkan jalannya. Ya, nah itu kaki. Ada yang menarik, perhatikan ibu. Allah menggunakan redaksi wudhu itu ada dengan 2 istilah. 1 gosalah, 2 wamsahu. Itu nanti pertanyaan ibu tuh saya kaitkan. Istilah dalam wudhu itu ada 2. 1 gosalah, 2 wamsahu. Gosalah. Yang kedua wamsahu.
Apa perbedaannya? Perhatikan. Allah memerintahkan, kan 4 tadi anggota wudhu yang wajib kita basuh. Ternyata wajah Allah perintahkan gosala. Apalagi yang wajib digosala itu yang kedua tangan. Apalagi yang wajib digosalakan itu kaki. Hanya kepala saja yang Allah perintahkan dengan menggunakan kata wamsahu. Kenapa? Kenapa? Apa sih makna gosala itu? Gosala itu maknanya memang kita disuruh ketika membasuh wajah itu harus diraba. Seperti kita tadi kan meraba namanya. Memang harus diraba. Nggak boleh ibu ketika wudhu misalkan ibu tiba-tiba nih pakai gayung. Nggak ada ibu sentuh dengan tangan ibu ini, wajah ibu ini, itu nggak bersalah lagi. Apalagi misalkan nih, ibu wudhu, nih apa yang kedua Allah perintahkan tangan. Tiba-tiba ibu wudhunya gini-gini aja. Padahal perintah Allahnya gosala. Gosala itu memang diusap begini ya, memang disentuh, diraba. Kenapa diperintahkan gosala? Ini jawabannya. Kalau ada ibu, misalkan pagi-pagi ibu pulang dari pasar membersihkan ikan, tiba-tiba sisi ikan tuh mengering, ya kan? Mengering, mengeras. Tiba-tiba ibu tidak sadar, uduk ibu gini-gini aja. Sholatlah ibu. Misalkan nih, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Batal sholat. Contoh, kenapa diperintahkan gosala nih? Ini kaki. Tiba-tiba suami ibu di rumah ngelem pakai lem setan. Lem setan itu kan kalau lengket ke tangan kan, ke kulit ini kan mengeras deh itu. Terhalang tak air wudhu dibuatnya? Terhalang. Menempel dia misalkan di kuku nih, sakete aja lah. Atau menempel di sini misalkan nih, sakete aja, sangene aja. Lalu cuek saja ibu wudhu, ibu sholat. Batal itu wudhu, batal itu sholat. Nah kalau kita udah raba begini, setidaknya tahu kita. Ya kalau cincin boleh diputar-putar. Putar bagian cincin. Ya kan? Ya, yang penting masuk dia. Nah, apalagi misalkan di kaki kenapa diperintahkan gosala? Tiba-tiba nenek-nenek nih kasih makan cucunya. Ya namanya cucu makan kadang terserak. Terpijaklah ibu nasi itu. Mengerasnya telapak kaki ini. Ibu wudhunya main tendang-tendang aja. Ya kan? Tendang-tendang aja wudhu ibu. Sholat ibu batal itu sholat. Nah, maka dibutuhkan adalah gosala. Ya, supaya tidak ada yang menghalangi anggota wudhu yang wajib. Nah, wamsahu itu hanya mengusap. Tampuk, tumpahkan. Ya udah. Selesai. Itu yang harus ibu pahami. Ya. Caranya, ibu baca niat wudhu kapan? Kalau niat sih udah bergerak mau wudhu itu kan udah ada niat di hati itu Pak Ustaz. Gimana? Pas mau bergerak itu udah berniat kita. Pokoknya udah masuk waktu kita jalan ke kamar mandi kan udah ada niat. Cuma kadang sebelum memulai kita lapaskan di hati. Kalau saya begitu. Salah Ustaz. Nah, saya luruskan ya. Kalau itu namanya cita-cita.
Itu namanya keinginan. Iya, Pak. Salah lagi. Ya kan? Ingat, yang namanya niat itu bersamaan dengan perbuatan yang kita lakukan. Itu namanya niat. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, nah ini saya tunjukkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i berwuduk itu memang diperintahkan kita untuk melafalkan dulu. Ya, misalkan istilahnya melafalkan itu tujuannya untuk menghilangkan was-was. Itu bukan niat ya, itu lafal. Tapi kalau ibu selama ini berwuduk macam itu, batal wuduk ibu. Karena niat itu letaknya di hati. Bagaimana caranya? Harus tahu tempatnya. Nah, nih caranya itu. Ketika ibu mau basuh wajah pertama, nih, tampung air tampung itu letakkan di kening. Pas ini berada di kening, barulah mulai ibu membaca niat di hati. Ya, bacakanlah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Sambil berjalan aja ini. Paham? Sambil berjalan. Kan contoh nih, itu contoh. Tuh, letakkan di kening. Nah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Oke. Sambil berjalan aja nih. Itu caranya berniat. Selama ini gimana? Robah. Ya, dia harus bersamaan dengan perbuatan yang kita kerjakan. Itu redaksi arti daripada niat. Letakkan, barulah baca niat. Itu cara yang berniat. Ada pertanyaan? Kadang-kadang gincu ibu itu biasanya menyatu tak dengan make up ibu tuh menyatu tak dengan kulit? Hilang kalau Bibir. makan hilang. harusnya hilang harusnya. Ada juga yang Selama ini kemana? Biasanya hilang deh Ustaz. Ada yang kan? Ada yang hilang, ada yang enggak Ustaz. Ya macam-macam hilang itu Ustaz. namanya dibalik. Macam-macam ya. Oh, semakin mahal, semakin tahan lama dia. Iya. Iya juga. Apa yang hilang? Gak mau lentur dia. Iya. Kalau nanti dia begini rumusnya. Kalau seandainya alat-alat makeup ibu itu memang menyatu dia dengan kulit ibu, ya seperti inai, ya kan? Maka wuduknya sah. Inai kan? Inai. Iya. Yang di punggung, kan menyatu dia. Berbeda dengan kutek yang sekarang itu yang depan nanti bisa dikompek. Ya. Itu nempel ya kan? Nah itu ya batal wuduk tuh. Tak sah wuduk itu. Sekarang ini saya tengok itu anak-anak sekarangnya catnya, apalagi ketahuan tuh mahasiswa-mahasiswi udah berlimpah aja kukunya. Ngapa kamu? Batal wuduk kamu lagi nih? Pak, saya lagi haid pak. Nah kan itu dia. Rupanya kan gitu. Lagi haid gaya-gaya kukunya. Jadi intinya itu, kalau dia bersatu dengan tubuh kita, ya kan, maka wudhu tidak batal. Tapi kalau dia memisahkan, membuat batasan seperti tip E, tangan ibu kena tip E, misalkan nih, ya itu bisa membatalkan wudhu. Kita berwudhu, itu kan disuruh tuh baca doa wudhu. Ya kan? Angkat tangan menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma ja'alni
minat tawabi waja'alni coba ibu pahami makna 3 kata itu. Artinya apa? Kalau benar wudhu ibu tuh otomatis sudah bertaubat kepada Allah. Maknanya apa? Tak akan ada lisan ibu menceritakan aib orang. Tak ada, kalau wudhu sudah benar tuh tak ada ibu berusaha kepada orang lain. Tak akan ada ibu istilahnya melihat yang haram-haram. Karena ibu sudah bertobat hakikatnya. Minat tawabina. Ya, apa lagi? Waja'alna minal mutatoh untuk mensucikan hati. Itu sebenarnya itu. Nanti kita kaji itu. Biar lebih nanti semakin mendalam. Ya, apa hikmah dari doa setelah ini pembuka-buka aja tuh. Ya, artinya coba ibu praktekkan cara wudhu yang kita ajarkan sore ini. Kita simulasikan sesambungnya ibu, semampunya ibu. Ya, bukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, setidaknya nanti ada perubahan. Ya, ketika ibu melakukan ibadah wudhu dan itu rasanya dalam sholat beda. Siwak itu memang diperintahkan dalam agama kita karena manfaatnya itu luar biasa. Satu, membuat orang itu cerdas, pintar. Siwak itu. Ya. Yang kedua, membuat gigi itu sehat. Tidak akan pernah ibu ke dokter. Bayangkan Nabi 63 tahun tutup usia tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit mata, tidak pernah sakit gigi, apalagi sakit ada. Ya kan? Nah, maka siwak ini dalam Nabi, ketika Nabi berwudhu, Nabi itu bersiwak. Bahkan siwak itu diletakkan Nabi itu dalam jubahnya. Nah, sebelum Nabi takbiratul ihram, sebelum Nabi mengimami sholat berjamaah, Nabi siwak dulu. Allahu Akbar. Kenapa? Ingat ibu. Ternyata malaikat itu sensitif dengan aroma. Makanya kita itu dilarang, makruh hukumnya. Ibu siap makan jengkol, tiba-tiba ibu suhurnya langsung sholat, itu makruh hukumnya. Sebab nanti aroma jengkol ibu itu akan mengganggu malaikat. Bisa pingsan malaikat itu gara-gara ibu. Apalagi ajo makan petai. Nah, begitu juga ketika saya ingatkan itu. Karena saya orangnya tidak perokok. Saya ingatkan tuh kepada bapak-bapak tuh. Kadang-kadang bapak-bapak tuh apa lu masuk lepak tanggung postan seketek lain. Merokok dia, itu masuk salat zuhur dia. Itu makruh itu. Apalagi imam. Udah imamnya perokok. Bininya masak gulai jengkol. Oh udahlah, kacau lah imam. Ya, nah, makanya Nabi itu melakukan siwak supaya aromanya wangi. Allah itu juga sensitif dengan aroma. Ya, bawang mentah. Tapi bawang goreng nggak apa-apa. Itu tuh, ya bukan siwak tuh. Tujuannya untuk membersihkan gigi. Sebab kita kan membaca ayat-ayat Quran, baca Al-Fatihah. Itu kan ibaratnya kita sedang berinteraksi dengan Allah. Maka butuh wangi. Bahkan Nabi Muhammad itu, padahal badan Nabi Muhammad itu wangi. Itu lebih wangi daripada kasturi. Tapi kenapa setiap mau sholat dia pakai wangi-wangian? Ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita, tahu dia aroma ketek awak nih. Coba ibu, tak pakai Rexona agak 4-5 hari, bagi kondangan, gimana rasanya, baunya?
Mungkin ibu minder, betul nggak? Lapang jalan Ustaz. Berarti orang jalan. Kalau mandi kan apa? Iya, rata-rata begitu tuh. Nah, Nabi mengajarkan kita, apalagi kami para laki-laki, untuk tetap pakai wangi-wangian. Pergi ke semes. Tapi kalau ibu-ibu kan nggak boleh pakai wangi-wangian yang menyengat. Jangan berlebihan. Sakit aja udah. Jangan berlebihan. Nanti hawa nafsu apa-apa. Iya. Kan rentah kadar alkohol di parfum itu. Tapi saya selalu mengelak itu. Mengelak begini, ketika saya nanti pergi ke tempat orang jual parfum, biasanya saya minta yang murni aja. Ya was-was. Tapi yang oles Bu, kalau yang Ya kan? Bang, minta yang murni aja. Untuk lebih menjaga lebih aman. Supaya terhindar dari hal-hal yang subhat. Ya kan? Tak aja. Baik, saya kira demikian. Ini asar, saya mau ceramah ke Bukit Barisan. Mau berangkat sekarang. Pas asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma arhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma rzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk kedepannya coba nanti